matang sempurna. Sekarang kita bisa sajiin di piring. Halo, ketemu lagi di dapur saya. Hari ini saya mau masak ikan tim saus tom yum. Sebenarnya katanya kalau saus tom yum itu kan bening. Jadi kalau yang pakai santan mereka panggilnya tom kha kha. Nah, hari ini kita pakai ikan. Kalau tom kha kha mereka juga bisa pakai ayam. Kalau pakai ikan, saya tuh dapat menunya itu dari temen nganterin kita makanan udah siap saji. Nah, kebetulan makanannya itu biasa kan ya, kalau makanan orang Thailand semua rasanya keluar. Ada asem, ada pedes, ada manis, asin, dan seger. Jadi semua campur jadi satu dan rasanya itu cocok banget sama masakan-masakan atau lidah-lidah orang Indonesia. Nah, karena rasanya kayaknya saya kenal dan bisa saya create menu itu, recreate ya maksudnya menu itu saya coba-coba. Ternyata jadinya sama loh, enak. Kebetulan di rumah juga suka, kita sharingin sama-sama biar kita semua bisa masak makanan enak ala restoran. Nah, kita siapin bahan-bahannya. Namanya ikan tim, pasti kita perlu ikan. Nah, kebetulan di sini saya pakai ikannya ikan kerapu. Besarnya satu ekor kurang lebih 1 kilo 2 ons sebelum dibersihin ya. Ini saya pakai 2 ekor karena untuk 2 kali jam makan. Jadi kalau untuk di tim ikan kita nggak usah perlu potong-potong. Yang penting dalamnya bersihin, terus di bagian luarnya kita geret-geret biar nanti bumbunya meresap sampai ke daging ikan. Nah, selain ikan, namanya tom yum, pasti kita pakai jamur merang. Ini jamur merangnya untuk 2 kali jam makan saya pakai 250 gram. Nanti kita bersihin, terus kita potong seperti potongan capcay. Satu jamur merang bisa dibagi 4 atau 8. Disesuaikan aja dengan besarnya. Namanya tom yum, pasti kita perlu bumbu tom yum. Nah, ini saya pakai bumbu tom yumnya, bumbu tom yum instan. Nah, teman saya pernah sharing kalau kita pakai bumbu instan lebih baik pakai 2 merek karena setiap merek pasti mereka punya kelebihan masing-masing. Nah, kita tinggal yang menikmati, kita ambil 2 merek, jadi rasa dari masing-masing merek itu kita dapat. Yang satu mungkin dari gurihnya, yang satu mungkin dari wanginya. Nah, ini kebetulan untuk 1 ekor ikan yang nanti kita mau masak itu saya perlu 1 saset bumbu, dan yang botolan itu saya perlu 1 sendok makan bumbu instan tom yum. Di resep yang saya makan itu saya juga pakai ini namanya kembang kecombrang. Ini kita pakai 1 buah aja untuk 2 kali jam makan, jadi 1 kali masak cukup setengah. Nah, ini kebetulan beratnya 50 gram. Nanti kita bagi 8 atau bagi sesuai selera deh ya, gedenya nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk si tom yum juga biasa mereka pakai akarnya daun wanshui atau daun ketumbar. Nanti kita bersihin akarnya, kita sikat, terus digeprek kasar. Nah, untuk daunnya jangan dibuang. Nanti kalau yang suka bisa untuk garnish, atau nanti kita bisa potong-potong untuk dimakan juga. Bisa enak, ini semuanya wangi. Tapi kalau yang nggak suka wanginya, boleh di skip. Kalau yang suka pedas, atau nanti ada di rumah ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas, jadi nanti kita bisa tambahin aja cabai bulat, rawit bulat. Nanti kita tinggal cemplungin. Jadi kalau yang suka pedas tinggal dipencet, kan keluar tuh pedesnya. Dan kalau yang nggak suka pedas tetap bisa dimakan kuahnya, karena biasanya kalau cabai bulat kan nggak keluar pedesnya. Nanti dapat pedas cuma dari bumbu tom yumnya. Nah, terus untuk ikannya, nah sebelum kita bikinin bumbu kan ikannya harus kita masak, jadi nggak digabung dengan sausnya. Nah, ikannya harus ditim dulu. Biasanya kalau kita ngetim ikan, biar ikannya nggak bau amis, kita pakai jahe ya. Kita kasih jahe, ini jahenya udah dibersihin, udah dipotong bulat-bulat. Ini saya pakai 50 gram jahe. Nanti kita untuk di atas atau di bawah di dasarnya si ikan, biar bau amisnya dari ikan itu ketutup dengan bau jahe. Dan untuk mendasari ikan, biasanya kan kalau kita steam ya, nanti kalau kita nggak tatakin tuh daging ikannya pada nempel di steamer. Biar kita akalin biar dia nggak nempel, terus ikannya juga nggak jelek ya pada boncel-boncel. Ini kita akalin sama daun bawang. Nah, ini saya pakai 5 lembar atau 5 batang daun bawang yang udah dibersihin. Nanti 1 batangnya kita bagi 3 atau bagi 2. Kita taruh untuk di dasar steamer. Santannya saya pakai santan instan 1 box. Biasanya kalau santan instan 200 ml. Jadi ini saya pakai 1 box santan instan.
Untuk cairannya, kalau yang punya kaldu ikan boleh pakai kaldu ikan. Nah ini kebetulan saya punya kaldu ikan. Kalau nggak punya kaldu ikan, kaldu ayam juga bisa pakai. Atau kalau yang nggak punya, nanti kita pakai kaldu bubuk. Nah untuk ini, airnya saya pakai 500-700 ml. Kita mulai ya. Pertama-tama yang kita kerjain, kita mau kukus dulu atau kita steam dulu ikannya. Nah ini ikan yang udah dibersihin, kita mau kasih garam biar nanti bagian dagingnya juga ada berbumbu. Nah untuk milih ikan, pertama-tama kita harus periksa dulu bagian insangnya. Kalau kita beli di pasar atau kita beli di supermarket, kita lihat insangnya ini karena kebetulan insangnya udah dibersihin. Biasanya kalau ikan yang masih seger, itu kelihatan warnanya masih merah, fresh, menyala. Kalau yang udah ungu atau udah kecoklat-coklatan itu udah jangan dipakai lagi. Yang kedua, ciri khasnya ikan ini kalau dagingnya kita pencet, itu dia akan membal balik. Nah itu berarti daging ikannya masih firm, masih fresh. Dan yang ketiga, matanya masih bening, masih cerah dan nggak masuk ke dalam. Itu juga menandakan bahwa ikan ini masih fresh. Nah kita bagi dua ya, karena ini satu untuk jam makan berikutnya. Ikan yang mau kita proses, kita kasih dulu garam. Kita taburin sekeliling badan ikannya dengan garam biar nanti ikannya juga ada rasa, nggak terlalu plain. Bolak-balik ya. Nah ini kukusannya udah saya siapin. Kalau dia udah beruap, kita bisa siap masukin ikannya. Ini daun bawang yang tadi saya bilang ya, untuk dasar di atas steamer biar nanti daging ikannya nggak pada nempel. Kita taruh juga sebagian jahe, terus kita bisa masukin ikannya. Bagian atasnya juga bisa kita taruh jahe. Kita tutup. Biasanya kalau ikan 20 menit dari air mendidih itu pasti udah mateng sempurna. Nah sambil nunggu ikannya mateng, sekarang kita bikin sausnya. Di atas wajan, ini nggak usah ditumis-tumis, semuanya tinggal cemplung-cemplungin. Kita masukin kaldu ikannya, bumbu tom yumnya, kembang kecombrang yang udah saya belah-belah jadi 8 bagian, dan akar daun ketumbar. Sekarang kita tunggu bumbunya mendidih. Nah ini bumbunya udah didih. Kita bisa masukin cabai rawit buletnya sama jamur merangnya. Ini karena saya untuk 2 kali jam makan, jadi saya pakai separuhnya ya. Nanti dites rasa ya, kalau misalnya nanti ini kurang asin, biasanya kan kalau bumbu instan mereka udah komplit, udah ada garamnya. Tapi selera kan berbeda masing-masing orang. Nanti kita bisa tes rasa, kalau kurang asin bisa dikasih kecap ikan. Di sini saya tambah 1 sendok makan kecap ikan. Sausnya kalau udah mendidih, udah bisa kita sajiin nanti bareng sama ikan timnya. Jadi kita tinggal tunggu ikan timnya matang. 20 menit ya, kita cek ikannya. Matang sempurna. Sekarang kita bisa sajiin di piring saji dan disiram dengan bumbu tom yumnya. Dan menu kita hari ini siap untuk disajikan. Ikan tim, saus tom yum,